Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alawi dan Ayu. Perkenalkan dulu ya teman-teman semuanya, ibu-ibu. Nama saya Ayu, boleh panggil Mbak Ayu atau Kak Ayu ya. Saya adalah bidan di salah satu vaskes di kota Semarang. Buat teman-teman semuanya, para bunda-bunda ya, jangan lupa di like konten ini, komen-komen boleh, mau tanya-tanya apa monggo ya, boleh silahkan. Terus di share juga kalau berkenan, boleh di share. Terus yang paling penting jangan lupa diklik tombol lonceng, jadi itu kalau aku posting video baru teman-teman tahu nih gitu. Oke, makasih. Untuk video pertama ini aku bakal bahas tentang kehamilan. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi ini dari tadi aku bawa buku KIA ya, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Jadi misalkan nih, ibu-ibu udah telat mens selama kurang lebih 1-2 minggu, buru-buru di tes pack untuk mengetahui apakah hamil atau tidak gitu ya. Kalau sudah garis 2, segera cek ke vaskes terdekat, bidan terdekat boleh, puskesmas boleh, sambil hasil tes packnya itu dibawa biar bidannya tahu, oh ini sudah positif hamil begitu. Jadi di sana nggak usah cek-cek lagi karena sudah ada hasilnya gitu ya. Nanti di vaskes tersebut bunda akan di anamnesa. Anamnesa itu kayak ditanya-tanya tentang hari pertama head terakhirnya kapan, untuk mengetahui usia kehamilannya itu berapa. Ditanya tentang identitas diri, pokoknya ditanya berbagai macam pertanyaan ya. Apakah ada riwayat sakit yang nanti akan mempengaruhi kehamilan gitu. Pokoknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang harus bunda-bunda siapkan. Kemudian ibu-ibu akan diberi buku KIA atau kita sebutnya buku pink lah ya. Buku ini tuh sebagai sarana komunikasi kita semua, iya ibu hamilnya ya, antara petugas kesehatannya, antara ibu dan kader gitu, antara ibu, kader dan nakesnya gitu. Jadi di sini tuh isinya tuh komplit banget ya ibu-ibu. Kita bakal dapet ini di pemeriksaan pertama, tapi setiap vaskes itu beda-beda. Ada yang dikasihnya nanti habis USG, jadi dipastikan benar-benar hamil, atau waktu pertama kali periksa gitu. Buku ini nggak boleh hilang. Ini juga, ini yang terbaru ya, jadi dibolak-balik, ini buat ibunya, ini buat adik. Buku ini nggak boleh hilang, harus dibawa setiap periksa, harus selalu dibaca, 1 hari minimal 1 halaman, karena ini berisikan semua informasi tentang ibu hamil, banyak informasi yang tidak hoax gitu, untuk menambah pengetahuan ayah sama bunda gitu. Di pemeriksaan bunda yang pertama itu juga akan dilakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ibu hamil yang pertama. Ini bun, aku bukain. Yang ini adalah lembar identitas. Isinya apa aja sih? Berisikan tentang identitas ibu hamil dan suami. Itu ya ibu-ibu. Kemudian pokoknya akan dilakukan pemeriksaan ibu hamil yang pertama. Ada suruh ukur berat badan, tinggi badan, diukur lingkar lengannya, apakah ibu itu kurang energi kalori atau tidak. Pokoknya banyak banget nanti yang diperiksa ya. Kemudian ibu akan diberikan informasi tentang kehamilan trimester awal.
tanda bayinya apa aja, yang harus dilakukan apa aja gitu ya. Nanti ibu-ibu juga akan diberi vitamin untuk kehamilan, jadi harus diminum, nggak boleh di skip agar adik sehat, agar ibu sehat gitu ya. Kemudian nanti juga dapat tablet tambah darah yang harus diminum setiap malam. Tablet tambah darah itu penting banget loh buat kesehatan ibu dan janin, agar ibu tidak anemia, agar adik tuh dapat pasokan oksigen banyak, biar kalau lahiran tuh langsung nangis ya, nggak loading dulu, biar ibu persalinannya nggak perdarahan. Kalau anemia tuh waktu hamil juga dirasa-rasa pusing, lemes, capek kayak gitu loh, bunda-bunda. Terus kalau bisa ya minum tablet tambah darah itu sama air putih, nggak boleh sama teh, nggak boleh sama susu. Kalau sama vitamin C malah bagus ya, membantu penyerapan lebih cepat gitu. Selama kehamilan kalau bisa ya dihindari aja teh, kopi, hindari dulu, agar penyerapan zat besinya tuh bagus, biar nggak anemia itu tadi gitu ya. Sekali 2 kali boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Kemudian dari sejak sekarang, sejak diketahui bunda itu sudah hamil, pastikan sudah punya BPJS ya, entah itu dari pemerintah atau mandiri, entah dari pekerjaan ya, pokoknya pastikan sudah punya BPJS untuk mempersiapkan persalinannya nanti gitu. Misalkan belum punya ya udah buat dulu lah gitu. Di sini buku ini juga ada perencanaan persalinan ya, pokoknya lengkap sekali nih bukunya, harus dibaca. Bunda-bunda kalau mau tanya di kolom komentar boleh, pasti aku bales. Yang pertama akan kita periksa tinggi badan, kurang dari 145 atau tidak. Kalau kurang berarti ada indikasi panggul sempit. Kalau panggulnya sempit kenapa? Nggak bisa persalinan secara normal. Kemudian ada pemeriksaan berat badan, berat badannya berapa nih gitu. Jadi setiap periksa itu kita pantau apakah berat badannya naik atau tidak gitu. 1 bulan minimal 1 kilo naiknya deh. Kemudian ada diukur lingkar lengannya, kurang energi kalori apa enggak gitu, makanya harus agak ditambah ya bun ya, makannya tuh harus ada protein, ada karbo, ada, pokoknya nanti kita bahas ya. Kemudian ada pemeriksaan tekanan darah, normalnya 120/80. Kemudian ada pemeriksaan tinggi fundus utari. Kalau masih hamil muda ya belum kelihatan lah, belum diukur, paling masih teraba ini aja, masih teraba tegang aja gitu. Kalau udah trimester 2 sudah bisa diukur berapa tinggi fundusnya. Dari situ kita bisa lihat perkiraan berat janinnya berapa nih, perkiraan berat adiknya berapa nih gitu. Terus di sini ada pemeriksaan detak jantung janin. Tiba-tiba ini ya loadingnya, mohon maaf. Di sini mulai 12 minggu atau 13 minggu, 14 minggu sudah terdengar tapi minim, kecil banget suaranya gitu. Kemudian ada screening status imunisasi tetanus toxoid. Apakah sebelum nikah sudah suntik? Pasti sudah kebanyakan. Apakah 1 bulan setelah suntik yang pertama itu suntik lagi? Ada yang iya, ada yang enggak. Jadi di sini nanti kita screening, kalau belum ya nanti akan kita kasih. Kemudian ada tablet tambah darah. Ini wajib banget diminum ya ibu-ibu, jangan di skip. Terus ada pemeriksaan apa nih? Tes laboratorium.
bisa dilakukan ketika usia kehamilan 12 minggu untuk pemeriksaan yang pertama. Jadi waktu hamil itu dilakukan 2 kali pemeriksaan ya. Yang pertama saat trimester 1, yang kedua saat trimester 3, saat 32 minggu gitu. Untuk mengetahui ya, banyak banget ini pemeriksaannya, ada tes HP, hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu itu anemia apa enggak. Makanya tablet darah harus diminum. Kemudian ada ini golongan darah, cek golongan darahnya apa. Untuk siap-siap nih, semoga waktu lahir semoga ibu nggak anemia. Kalau anemia kan harus siap-siap ini transfusi darah anemia, tapi tergantung lagi anemianya berat atau gitu. Tetap kita ada persiapan. Kemudian ada golongan darahnya udah ya tadi ya, maaf. Kemudian ada protein urin, ada glukosa urin. Kemudian ada triple eliminasi ya ibu-ibu, HIV, sifilis, dan hepatitis B. HIV, sifilis, hepatitis B. Jadi misalkan sudah kita dari awal kehamilan tahu kan, berarti kita sudah siap-siap. Misalkan hepatitis B, oh ibu hepatitis B, berarti kita siapin nih obat buat adiknya nanti waktu lahir gitu ya ibu. Pokoknya ini aja lah, nurut aja lah sama bidannya. Ibu cek ini ya, cek lab. Ibu tablet tambah darah diminum ya, minum, kan demi kebaikan ibu juga. Oke. Kemudian USG, pasti ini ibu-ibu, USG itu kapan ya, bingung ya kapan. Jadi gini, USG itu bisa dilakukan 8 minggu ke atas. Makanya penting banget ya ibu-ibu itu catat, headnya dicatat, itu penting banget ya, biar tahu usia kehamilan adiknya berapa. Menurut agama Islam juga ya, kalau yang muslim ya itu bisa mengetahui, misalkan dalam sebulan itu 2 kali atau 3 kali misalkan. Dari kalau kita tulis, kita catat tanggalnya kan kita bisa tahu ini darah haid apa darah istihadah ya, kayak gitu kan ibu-ibu semuanya gitu. Jadi penting banget ya menurut aku menulis haidnya tuh kapan, jam berapa, itu penting banget. Lain waktu kita bahas tentang itu, seberapa pentingnya ya. Kemudian sampai mana ya? USG bisa dilakukan di atas usia kehamilan 8 minggu. Jadi kalau usia 8 minggu itu sudah kelihatan kantongnya, terus hamilnya itu kantong ini ya, kantong rahim. Terus hamilnya itu di dalam kandungan atau enggak gitu. Misalkan tuh USG misalkan USG usia 6 minggu, nanti pasti belum kelihatan dan disuruh dokternya balik lagi ya, karena emang belum kelihatan usia kurang dari 8 minggu. 12 minggu boleh nggak? Boleh banget boleh gitu. Tujuannya untuk apa? Misalkan ibu lupa HPHT-nya lah, dari situ nanti kita bisa mengetahui HPL-nya itu kapan gitu. Usia kehamilannya adiknya itu kapan, pokoknya kayak gitu ya. Kemudian USG itu sebaiknya dilakukan berapa kali sih selama kehamilan? Kalau kita menyarankannya awal biar tahu itu ya. Terus kalau ada keluhan kan periksa nih di bidan, nanti kita bakal ngasih tahu, oh ini perlu USG nih bu gitu. Terus yang ketiga, saat sudah mendekati persalinan ya, 36, 37, 38 minggu gitulah. Pentingnya USG di situ. Di usia 36 minggu nih, biar tahu posisi adiknya, ketubannya masih apa enggak, keruh apa enggak. Terus
misalkan nih 37 minggu apa pokoknya sudah melewati HPL, hari perkiraan lahirnya kok belum lahir. USG, kenapa nih? Ada lilitan apa enggak? Ada penyulit lainnya atau tidak, kan gitu ya? Gitu sih Ibu kalau tentang USG ya. Kemudian apa lagi ya? Monggo sih ibu-ibu kalau mau tanya boleh chat di komen ya, boleh. Nanti bakal aku jawab, pasti aku jawab. Pokoknya buku ini tuh komplit banget, gemes pengen bahas semua. Itu ada nutrisi ibu hamil tuh apa aja sih yang harus dimakan tuh apa aja sih, di sini lengkap banget. Karbo berapa porsi gitu ya. Kalau nih usia biasanya hamil muda ya, 1 minggu misalkan sampai 12 minggu ya, enggak, itu rata-rata ya, ada yang 13 minggu masih mual juga, enggak, ini biasanya enggak doyan nasi. Kok nasi enggak doyan ya, gimana? Padahal kan kita, padahal ibu hamil itu harus tetap makan ya, adik butuh nutrisi kan. Gimana nih nasi enggak mau? Coba kita ganti karbo yang lain, misalkan kentang, ketela atau boleh. Itu kan karbo juga. Harus protein ya, harus makan. Ada protein, ada telur, ada ikan. Protein hewani yaitu ya, protein nabati, tahu, tempe. Porsinya berapa sekali makan? 1, nggak boleh separuh. Adik butuh nutrisi yang cukup. Udah pernah dengar ini nggak ibu-ibu? 1000 hari pertama kehidupan itu. Mulai dari konsepsi tadi, mulai dari 0 sampai 1 minggu itu tadi, sampai ada usia 2 tahun, itu butuh nutrisi yang bagus, yaitu waktu ibu hamil tuh pokoknya sesuai lah sama anjuran bidannya. Oh, nasinya atau karbonya segini, proteinnya segini, sayurannya, buahnya segini, vitaminnya harus diminum tuh. Vitamin paling penting harus digarisbawahi, vitamin harus diminum, nggak boleh di skip pokoknya. Trimester 1, trimester 2, trimester 3 di sini lengkap banget pokoknya anjurannya. Pokoknya nanti dibaca-baca ya ibu-ibu, kalau yang udah punya buku. Dari sini kita tuh banyak ilmu pokoknya bukunya itu. Terus apa ya, pola hidup sehat, istirahat cukup, itu ya ibu-ibu. Paling penting nih yang harus dihindari, ngangkat berat-berat, yang berat banget gitu nggak boleh. Minum minuman bersoda, alkohol nggak boleh. Terpapar asap rokok atau merokok nggak boleh. Sangat berpengaruh tuh sama janin. Suami jauh-jauh kalau ngerokok gitu, pokoknya itu paling penting, jangan sampai dilanggarin, nggak boleh. Kemudian misalkan ibu ada keluhannya, lagi hamil, batuk, nggak boleh minum obat sembarangan, nggak boleh beli obat warung, nggak boleh. Harus periksa, karena kita akan kasih ibu obat yang aman buat ibu hamil. Nggak boleh stres berlebihan. Ada masalah cerita aja sama suami, sama orang tua boleh. Nggak boleh, kalau ini ya, kalau udah hamil besar, tidurnya nggak boleh terentang terlalu lama. Salah satu manfaat dari vitamin tablet tambah darah adalah memberikan melancarkan ya pasokan oksigennya tuh banyak dari ibu ke janin. Jadi ya nanti kalau adik lahir nggak sesek, lahir langsung nangis gitu ya. Yang harus dihindari ini, yang nggak boleh adu fisik atau olahraga yang berat kayak taekwondo, silat ya gitu ya, badminton, sepeda, lompat tali, aduh sering banget, renang, ngejen nggak boleh, jongkok langsung nggak gitu ya. Maaf ya, di sini ada kardus. Di sini tuh banyak banget bahasanya, pokoknya harus dibaca ya. Terus
kapan sih kita harus kontrol ke fasilitas kesehatan atau ke bidan tadi ya? Untuk trimester awal nih, nanti ibu kontrolnya 1 bulan sekali, atau jika ada keluhan. Kalau udah sekitar 30 mingguan, ibu udah harus kontrolnya 2 minggu sekali. Terus apalagi ya, oh iya, yang paling penting, ibu harus selalu merasa happy, harus selalu seneng, harus bersyukur. Nggak boleh gelisah, nggak boleh dengerin apa kata orang yang buruk. Nah, jadi kalau ada orang ngomong ya, misalkan, Bu, kok misalkan ya ini ya, kok perutnya kecil banget, kok nggak, padahal usia kehamilannya sama loh kayak aku, kok punyamu perutmu kok nggak gede gitu ya, kok perutmu kecil, nggak usah didengerin. Atau misalkan bisa jawab nih, yaudah jawab aja, aku setiap ini rutin periksa ke ini, katanya kata bidannya bagus kok, sesuai kok sama usia kehamilan, kok besarnya kayak gitu. Jadi apa yang dikatakan orang lain tuh jangan kita telan mentah-mentah, ibaratnya jangan langsung kita masukin ke pikiran, ke hati, nggak boleh. Kita saring dulu nih, pikiran, kok omongannya kayak gini ya, oh salah, yaudah kita abaikan aja. Kalau pokoknya jangan langsung kita ini sih, jangan kita pikirin. Misalkan ini ya kita ragu ya, kita tanya aja ke bidan, Bu bener nggak sih kayak gini gitu ya. Pokoknya ibu hamil itu nggak boleh stres, relax aja, santai, bersyukur, dinikmati aja. Oh enak kok jadi ibu hamil itu gitu. Jadi ya insya Allah prosesnya nanti lancar, mudah. Apalagi ibu-ibu hamil yang udah hamil ini ya, udah hamil tua ya, relax, banyak latihan nafas gitu, biar nanti persalinannya gampang. Afirmasi positif, yakin, afirmasi positif tuh bagus kok, kayak apa ya, meyakinkan diri sendiri. Oh persalinanku nanti lancar, bayiku sehat, kayak gitu. Insya Allah nanti persalinannya normal, lancar. Yang belum diberi keturunan semoga segera. Semoga ibu-ibu hamil semuanya yang menonton video ini ya sehat, persalinan lancar, mudah, adik sehat, ibu sehat. Oke. Jangan lupa di like, komen. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata ya, ini pertama kali bikin konten dari sekian lama. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.